شرور أنفسنا وأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله. Alhamdulillah, hai bunda kakak semua, mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa memperbaiki amal soleh, untuk bisa mengikuti kajian satu doa yang rutin setiap pagi pada subuh kita laksanakan. Semoga ini menjadi wasilah tanda bahwasanya Allah benar-benar sayang dan cinta kepada kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada uswatun hasanah kita, kasihnya Allah Subhanahu wa taala, suri tauladan kita yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang meniti sunnahnya, ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayo benar kakak semua, pada kesempatan pagi hari ini izin saya menyampaikan ya, saya reminder saling mengingati kita ya, saya menggantikan guru saya di sini Abi Andika yang sedang safar ke Pontianak ya, masya Allah bertemu langsung dengan Ustaz Abdul Somad ya kan, bahkan kemarin selfie ya kan dikirim ke grup ya kan, grup kita. Insya Allah kita berdoa semoga Ustaz Abdul Somad bisa main ke Masjid Muslimioner. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan Abi Andika semoga dalam safarnya dipenuhi keberkahan dan bisa selamat sampai kembali ke rumahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga EBBN ya, menggantikan EBBN yang sedang melakukan ada jadwal meeting bersama para leader ya, kepala divisi di berbagai macam divisi yang ada di Masjid Muslim Lyon. Kita doakan semoga lancar dan diberikan kemudahan di setiap urusan AEBBN dan timnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hai bunda kakak, izin saya ingin menyampaikan di sini tentang reminder ya, untuk kita yakini, untuk kita pahami bahwasanya ini memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sunnatullahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya di sini ingin reminder tentang perkara ujian. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu sudah menjadi ketetapan untuk setiap hambanya, itu udah pasti. Ya. Selama nyawa kita nih, ya, jantung kita masih berdetak, ya kan, masih bisa bernapas, kita masih bisa berjalan, masih bisa ngomong, masih bisa memejamkan mata, melek, merem, ya. Maka pada saat itu juga Allah akan terus memberikan ujiannya kepada kita, kepada setiap hamba yang masih hidup di atas muka bumi. Nah, sebenarnya Allah memberikan ujian kepada kita seorang hamba itu ya, selain ini ya, intinya Allah kan banyak nih berbagai macam bentuk jenis ujian, tetapi inti Allah memberikan ujian kepada seorang hamba itu tujuannya untuk apa kira-kira? Untuk menguji apa? Keimanan. Ikhlasan. Apa lagi? Sabaran. Apa lagi? Ada 3. Baru 2 yang benar. Keimanan, sabaran tadi, apa lagi? Azab. Kok azab? Apa? Satu lagi. Takwa.
kurang sempurna. Hah? Apa? Apa pun? Martabak ungu. Puasa pun. Yang ketiga itu, ya tadi, yang pertama Allah menguji kita, yaitu pada hakikatnya Allah tuh menguji keimanan kita. Yang kedua, menguji kesabaran kita. Yang ketiga, menguji keistiqomahan kita tentunya. Nah, ini tiga inti ya dari apa yang Allah inginkan ketika kita diberikan ujian. Ya. Maka tadi ya sunatullah, yang ketetapan Allah, sama kita masih di atas muka bumi, pasti kita akan senantiasa terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertamanya alif lam mim. Alif lam mim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ya, mereka dibiarkan begitu saja dengan cukup berkata amanna, ya, aku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, lantas mereka tidak diuji setelah itu? Nah, mustahil. Ini menjadi poin penting untuk kita semua, bahwasanya ya bahkan ya semakin tinggi semakin tebal keimanan seorang hamba, maka akan semakin deras, makin berat ujiannya, benar nggak? Bagaikan pohon nih, pohon kalau udah gede, kalau udah tinggi, dia makin melebar daunnya, kira-kira makin kenceng nggak diterjang angin, ya kan? Makin kenceng, potensinya dia untuk pokoknya untuk tumbang itu besar gitu ya. Karena semakin apa namanya, semakin berat gitu, angin itu semakin kerasa, ya kan? Nah itu ibarat kata begitu, benam kakak ya. Bahkan semakin tinggi keimanan kita, jangan heran, maka semakin Allah ingin menguji kita, semakin besar, semakin banyak ujian yang akan kita hadapi. Ya. Bahkan para nabi dan rasul tuh, ya mereka semua diuji gitu loh, ya kan? Orang-orang terdahulu, orang soleh terdahulu, bahkan nabi kita semua, ya para nabi dan rasul itu diuji. Dan justru bahkan lebih berat ujiannya daripada kita gitu. Ujian keimanannya, ujian kesabaran, ujian keistiqomahannya itu lebih berat daripada kita. Ya. Surat ke-2 Al-Baqarah ayat ke-214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau merasa pede, ya kan? Percaya diri, kita ngira kita nih bakal masuk surga gitu loh. Allah tuh nanya ke kita gitu. Bahasanya, lu emang kira-kira pede masuk surga ya? Mengira bakal masuk surga emang gitu lah kurang lebih. Allah berkata sama kita gitu. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian, kepada kita nih kata Allah, ujian seperti orang-orang terdahulu. Ya kan? Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Mereka diuji mulai dari yang levelnya itu rendah, ya kan? Massatuhumul ba'sa, ya kan? Dharra sedang, sampai wazul zilu, ya kan? Zulzil di situ benar-benar ujiannya tuh wah udah nggak masuk akal lah berkata, ya kan? Berat banget pokoknya, benar-benar tuh bisa menggoyangkan keimanan gitu loh, ya kan? Jangan tanya lagi kesabaran itu kan, lagi istiqomah. Bahkan di situ di ujung ayat 214 Al-Baqarah itu, ya, hatta apa namanya, wazuzilu hatta yaqular rasul, sampai-sampai orang yang bersama Rasul pada saat itu, hatta yaqular rasul walladzina amanu, ya orang-orang beriman yang bersama Rasul pada saat itu bertanya, mata nasrullah, ya Rasulullah, mata nasrullah, kapan lah nih kira-kira pertolongan Allah datang gitu. Sampai berkata seperti itu, saking udah nggak kuat mungkin, ya kan, udah nggak kuat gitu menerima ujian saking beratnya tuh, ya kan, sampai berkata mata nasrullah, ya Allah, ya Rasul, ya kan, apa nih ya Rasulullah kita ditolong sama Allah, banyak gitu.
Nanya begitu ke Rasul. Padahal Rasul ya, insya Allah lah ya pasti, udah pasti dijamin gitu loh pertolongannya. Tapi sampai berkata demikian, saking beratnya gitu. Tadi saking zulzilunya ujian yang diberikan kepada mereka gitu loh. Nah kita juga udah pasti diuji, tapi nggak akan kita sebesar para nabi dan rasul pada saat itu gitu loh, ya kan? Nah, kalau kita sekarang ya bahkan ya kita diuji apa namanya, diuji lapar aja nih ya kan. Kalaulah kita tidak punya keimanan ya kan, kalaulah kita tidak paham hakikat ujian itu, kira-kira kita lapar apa namanya, misal dilanda musibah ya kan, ini sering terjadi. Saya dulu sering ikut kegiatan-kegiatan relawan ya, ketika ada bencana-bencana dimanapun itu apa namanya turun gitu ya kan. Itu di Lombok yang gempa tuh, wah, itu ngeri banget. Terus waktu itu terakhir pokoknya sebelum Ani masuk pondok di sini nih, di Gudeg ya, Singa ya kan, waktu itu longsor dan seterusnya. Nah itu banyak, itu baru diuji kelaparan aja nih, padahal orang Islam gitu loh. Tapi bisa dengan mudahnya, ya kan, baru lapar 3 hari mungkin, ya kan, kurang lebih. Udah gampang, udah bisa diajak masuk Kristen, murtad gitu sama orang-orang misionaris. Ya kan, dikasih Indomie paling 2-3 bungkus, beras liter ya kan, minyak bisa seliter. Dapat. Udah tergadaikan keimanannya, udah bisa murtad. Oh, itulah keimanan orang akhir zaman. Ya, itu ujian keimanan. Nah, kira-kira para nabi dan rasul, para sahabat pada saat itu gimana ujiannya gitu loh. Kita baru segitu aja udah bisa murtad. Gimana kita hidup zaman Nabi, Jo? Wah, jangan berharap kita berada di barisan Nabi Muhammad. Ya kan? Coba lihat para nabi dan rasul ya. Nabi Muhammad ketika pada saat itu diuji kesedihan yang melandanya begitu cukup lama ya kan, meninggal pamannya ya kan, meninggal istrinya Siti Khadijah, lantas apa namanya, mencoba berdakwah ke Taif ya kan, berharap diterima dakwahnya, tetapi malah apa yang didapatkan, cacian dan lemparan batu, wahid. Sampai di apa namanya, dijelaskan, dikisahkan pada saat itu berdarah-darah ya kan, ditemani oleh siapa waktu itu? Rasul Zaid bin Harithah ya kan, anak angkatnya ya kan, Zaid bin Harithah. Sampai pada saat itu berlumuran darah, saking sakitnya, saking banyaknya lemparan batu yang didapatkan oleh baginda Rasul. Ya kan? Tapi apa yang dilakukan pada saat itu? Sabar Rasulullah. Sabar Rasulullah. Padahal udah ditawarin sama malaikat penjaga bukit di Taif pada saat itu. Ya Rasulullah, ya, sekiranya engkau mengangkat kedua tanganmu dan meminta pertolongan pada Allah, ya kan, untuk menolongmu sekarang, nah, maka karena timpahkan bukit ini ke penduduk kota Taif. Tapi Rasulullah bilang jangan. Aku berdoa, justru doanya Rasulullah, nanti akan ada keturunan mereka ya kan, berdoakan keturunan mereka menjadi penerus-penerusnya dakwah Islam, akan menjadi penggiat dakwah ya kan, yang mendakwahkan Islam. Masya Allah, pada akhirnya memang benar gitu terjadi. Keturunan penduduk kota Taif menjadi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Masya Allah. Ya kan? Akibat dari wasilah dari kesabarannya Nabi Muhammad SAW. Banyaklah kisah-kisah para nabi dan rasul. Ya. Nabi Yunus diuji nggak? Diuji, ya kan? Apa diuji pada saat itu? Dengan kaumnya, nggak istiqomah dakwah, ya kan? Dia apa namanya, merasa kecewa itu kan, udahlah susah diatur, susah dibilangin, akhirnya kabur, bener nggak? Lari kemana? Ke kapal, ya. Dalam perjalanan cuaca buruk, wah ini nggak bisa nih, ya kan? Ini kalau nggak ada yang diturunin muatan nih semua, wah ini tenggelam nanti kita ya kan. Pada saat itu penduduk penduduk kapal pada saat itu kan, termasuk Nabi Yunus pada saat itu. Yaudah kita undi aja lah, siapa nih satu orang nih yang kita cemplungin ke laut supaya bebannya apa berkurang. Oh, maka diundi pada saat itu. Undian pertama muncul nama Nabi Yunus. Diulang lagi, ah ini nggak mungkin ini Nabi ini, ya kan?
Diundi lagi yang kedua, yang muncul siapa lagi? Nabi Yunus lagi. Sampai yang ketiga kali yang muncul Nabi Yunus lagi. Wah, udahlah. Akhirnya dia diceburkan ke dasar laut, ya ke laut itu pada saat itu. Dan dimakan paus, bayangin. Dimakan paus sampai-sampai tiga kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus. Ya. Gelapnya malam, gelapnya di dalam mulut ikan paus, dan gelapnya di dalam dasar laut. Ya kan? Kata Allah, kalaulah Nabi Yunus tidak termasuk, ini kisah di surat As-Saffat ya, surat 37, mulai dari ayat ke 139 sampai 148 tuan baca ya, kita ada budi. Ya. Kalaulah kata Allah, Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih ya kan, maka dia akan berada di perut ikan paus itu sampai kapan? Sampai hari kiamat, bayangin. Makanya di situ Nabi Yunus nggak berhenti untuk memohon ampun kepada Allah, benar kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, itu ujian Nabi Yunus. Ya kan? Ujian siapa lagi? Banyak lah ya, semua nabi lah. Ya. Semua rasul, para sahabat. Nah, itu ujian keimanan, kesabaran, dan keistiqomahan gitu. Ya kan? Nah, ayah bunda kakak semua, dan harus dipahami ya. Ketika Allah udah menguji keimanan kita, kesabaran kita, dan keistiqomahan kita, maka pasti kita mengharapkan solusi dong, ya kan? Benar nggak? Kita mengharapkan solusi, kita mengharapkan kemudahan, ada jalan keluar di setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu akan pasti, ya, pasti Allah berikan juga gitu loh. Selagi kita orang yang beriman. Kemarin saya sampaikan ketika kelas tahfiz pada santri ya. Kita tahu ayat yang sangat familiar, kita hafal semua. Saya yakin semua hafal, ya kan? Al-Baqarah 286. Penggalan di awal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian, cobaan sesuai dengan kesanggupan seorang hamba itu gitu loh. Ya kan? Enggak akan Allah berikan beban yang lebih gitu sesuai dengan kesanggupan hamba tersebut gitu. Nah, ini kita yakini apa enggak nih? Hah? Yakin nggak? Ya, yang ikhwan yakin nggak? Yang akhwat yakin nggak? Yakin akan pertolongan Allah. Tetapi kenapa gitu? Kenapa kita ketika diuji, ya kan? Seketika itu tadi keimanan kita goyah, kita nggak sabar, ya kan? Kita apalagi nggak istiqomah. Seharusnya ujian tuh membuat keimanan kita yang makin makin apa? Makin dekat pada Allah gitu loh, ya kan? Kesabaran kita yang makin sabar gitu seharusnya. Istiqomahan kita makin istiqomah seharusnya gitu dalam ketakwaan gitu loh. Dalam taqarrub ilallah, ya kan? Bahkan ya salah satu ciri ujian keistiqomahan tadi Nabi Yunus dakwah, terus siapa lagi kemarin waktu itu kita bahas Zakaria, Nabi Zakaria, ya kan? Qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya, sampai tua, sampai beruban, sampai tulang belulangnya tuh pokoknya udah lemes lah gitu, udah lemah. Ya, udah ringkih bahasanya. Tapi nggak pernah berhenti dalam berdoa kepada Allah. Bayangin berapa lama itu. Nah, tetapi kita gimana dalam berdoa, istiqomah nggak sampai saat ini? Antum istiqomah nggak? Minta cepet-cepet bisa khatam 30 juz. Nah, istiqomah nggak? Buat bisa terus berada di barisan para penggiat dakwah, ya kan, organisasi dakwah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita, ya itu yang sering saya sampaikan. Doa kita nggak dikabulin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu aja udah lemes kita, benar nggak? Ya, ini apalah nih ya. Kok nggak dikabul-kabulin? Itulah keimanan kita. Sampai situ. Nah, harusnya kita yakin. Kalau kita yakin, ya kan, dengan janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya udah jalanin aja gitu loh. Bawa enjoy. Jangan khawatir karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan kasih solusinya itu. Nah, dan pahami ayat ini. Dan kita lihat juga di setiap sirah para nabi dan rasul itu, pertolongan Allah justru memang datangnya itu di akhir gitu loh. Ketika kita udah nggak tahu mau ngapain nih, ya kan? Udah mentok, ya Allah ini ikhtiar udah maksimal. Doa juga udah istiqomah, ya Allah. Ya kan? Nah, maka kalau udah biasanya kalau udah mentok kayak gitu tuh, baru pada saat itu Allah kasih
pertolongan, ya kan? Ketika kita udah di persimpangan jalan, udah nggak tahu mau kemana nih, udah di situ pasti Allah kasih pertolongan. Yang kemarin saya sampaikan ke Mas Santri, Nabi Ibrahim, ya, ketika udah dipanggang, ya, udah ditabun, ya kan, udah kalau bahasa ini kan tabunan gitu, antum bakar sampah tuh, ya kan, di situlah kira-kira tuh antum bayangin, antum di situ apa namanya, dibakar di situ. Nabi Ibrahim waktu itu begitu, dipanggang, ya kan, di atas kayu bakar, ya kan, bahkan diikat, ya kan. Baru pada saat itu Allah kasih pertolongan, benar nggak? Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat ke-37. Ya. 69, afwan. Ayat 69. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Udah dipanggang, bayangin. Itu kan Nabi Ibrahim udah nggak tahu mau ngapain, benar nggak? Diikat, ya kan? Apa? Udah gitu loh, pasrah aja udah. Karena udah semua udah dilakukan sama Nabi Ibrahim. Pada saat itulah Allah tolong. Ya kan? Kuni badan wassalaman ala Ibrahim. Jadi dingin apinya. Semua. Ya kan? Nabi Muhammad ketika perang Badar. Ya, 1 banding 3 pasukannya. 313 ya. 313. Berarti sekitar 900.000 lah ya. Apa namanya, pasukan kaum musyrikin pada saat itu. Udah mentok nih Nabi Muhammad, udah terpukul lah pasukan kaum muslimin pada saat itu. Berdoa baru kan, ya kan, udah nggak tahu mau ngapain, sampai Rasulullah berdoa, ya Rabbi, ya Allah, ya, seandainya pasukan kaum muslimin yang berperang pada saat ini musnah dari atas muka bumi, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu sampai hari kiamat di atas muka bumi ini. Sampai begitu doanya, ngeri banget itu. Baru pada saat itu Allah tolong, benar nggak? Dengan para pasukan malaikatnya, bahkan dijelaskan oleh para ulama, malaikat Jibril pun ikut menolong pada saat itu, ya kan? Masya Allah gitu kan, gambarannya putih, ya kan, gerakannya cepat gitu kan, kilat, ya, sampai udah tewas seketika gitu kan pasukan kaum musyrikin pada saat itu, dengan wasilah Allah mengikut sertakan pasukannya, ya, para malaikat termasuk malaikat Jibril pada saat itu untuk menolong kaum muslimin. Nah itu kan udah mentok tuh. Nabi Muhammad sampai doa kayak gitu, bayangin. Ngeri nggak doanya itu? Demi Allah gitu kan. Ya Allah, kalaulah ini mati semua nih, ya, kaum muslimin yang berperang pada saat ini, maka demi Allah, ya kan, tidak akan ada lagi yang menyembahmu sampai hari kiamat, selama-lamanya. Tidak akan ada lagi yang menyembahmu selama-lamanya. Ngeri itu doanya, ya kan. Berani begitu doa begitu kan, Masya Allah. Karena udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu loh. Baru Allah tolong. Nah kita pun begitu. Harus kita yakini gitu loh. Ya. Jadi jangan dikit-dikit baru sedikit diuji udah ngeluh gitu loh. Ya kan? Baru sebentar udah ngeluh. Tapi yakini Allah, ya, kita apa namanya diberikan ujian sesuai kesanggupan, dan biasanya pertolongan Allah datang, solusi itu datang, ya kan? Ketika kita udah mentok gitu loh. Udah nggak tahu mau ngapain, memang udah di ujung jalan gitu, udah buntu nih, ya kan, baru Allah tolong, ya kan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah itu ayah bunda kata kawan-kawan semua. Jadi Allah menguji kita untuk seharusnya, ya, untuk mempertebal keimanan kita, ya kan, menguatkan kesabaran kita dan istiqomah kita dalam ketakwaan. Semakin istiqomah. Ya, jangan sampai malah sebaliknya. Allah kasih ujian, ketika kita dapat ujian, iman kita makin luntur, ya kan? Kesabaran kita jadi malah nggak sabaran, ya kan? Malah menghalalkan segala cara, ya kan? Terus yang ketiga, malah nggak istiqomah, malah jauh dari Allah, kan banyak yang kayak gitu, ya kan? Seharusnya kita semakin dekat sama Allah, semakin kenceng doanya, ya. Kayak Nabi Zakaria nggak putus-putus tuh minta keturunan sampai rambutnya beruban. Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah untuk dipindahkan kiblat dari Mekah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berdoa perlu waktu 13 tahun kurang lebih, bayangin. Baru dipindahkan kiblat ke Masjidil Haram. Bayanginlah, itu Nabi loh. Nah, masa kita pelajari ini gitu loh, ya benar kata teman-teman semua. Ya jangan dikit-dikit kita ngeluh, jangan dikit-dikit kita berpaling kepada Allah, ya kan? Berpaling dari Allah, jangan dikit-dikit kita apa namanya putus asa, ya kan. Nah jadi ini, ya, harus kita pahami, ayah benar kakak,
bahwasanya Allah menguji kita untuk memperkuat keimanan kita, kesabaran kita, dan keistiqomahan kita. Dan pahami juga, pertolongan Allah itu justru paling sering, ya kan? Kalau kita lihat siroh-sirohnya itu justru memang di akhir gitu loh. Karena Allah ingin menguji dulu kan istiqomahan kita. Ini istiqomah nggak nih? Ini keimanannya bakal luntur nggak nih? Bener nggak nih keimanan hamba ini gitu kan? Bener nggak nih dia sabar nih sampai datang pertolonganku, ya kan? Bener nggak dia istiqomah nih doanya, ibadahnya, ya kan? Nah itu. Jadi itu tujuan Allah untuk memberikan kita ujian. Kawan-kawan semua, ibu dan kakak, dan pahami ya. Yakini la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tuh kita tuh sanggup ya. Mungkin bagi kita berat, tapi itulah yang kita sanggupi pastinya. Mungkin orang lain nggak akan sanggup dengan ujian yang sedang kita hadapi pada saat ini gitu loh. Nah, makanya enjoy aja kalau dan yakini Allah pasti akan berikan pertolongan ketika memang udah mentok gitu loh. Ya. Jadi begitu, ayo bunda kakak semua, semoga bisa menjadi pengingat untuk kita agar kita bisa mempertebal keimanan kita, menguatkan kesabaran kita, dan terus istiqomah konsisten dalam ketakwaan kita. Begitu, ayo bunda kakak semua, semoga bermanfaat. Usikum min nafsi wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim. Jika ada benarnya, itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya, ada kekeliruan dalam menyampaikan, itu pasti datang dari diri saya pribadi. Ayo kakak, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah asal jaza untuk Ustaz Jaya yang sudah menyampaikan tausiahnya. Lansa mohon izin untuk membacakan resume kajian yang tadi disampaikan oleh Ustaz Jaya di akhir acara ya Bunda Bang Kakak. Selanjutnya kita akan